Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Jadi sudah kita bagikan sembahyang sunat rawatib. Artinya sembahyang yang menyertai ibadah sembahyang yang 5 waktu itu terbagi kepada 2. Ada yang sifatnya muakkadah, sangat-sangat dituntut dan digalakkan. Ada yang sifatnya ghairu muakkadah, elok kalau kita buat, kalau tak buat pun tak ada masalah. Tapi sangat-sangat dianjurkan. Hanya anjurannya tidak seperti yang muakkadah. Jadi kita mulai dengan sembahyang yang pertama. Nabi kita bersabda 12 rakaat tadi itu dengan perinciannya sebagai berikut. Rakaat al-fajri, 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Masya Allah, tabarakallah. Jarang-jarang orang memperhatikan dan tahu tentang kemuliaan afdhaliyah 2 rakaat sembahyang subuh. Seandainya ramai orang yang mengetahui tentang fadilat daripada 2 rakaat sembahyang sunat subuh tadi itu mereka lebih mampu untuk meninggalkan pekerjaan mereka di sepanjang hari daripada kalau sampai ketinggalan atau tidak berpeluang untuk melaksanakannya. Sebab Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Dunia dengan segala kekayaannya, kita sudah tergugah, hati kita terpukau pada saat melihat kemewahan, keindahan, kecantikan dunia. Masya Allah, tabarakallah. Cukup kita pergi ke Putrajaya di sana, tasirnya cantik, masjidnya lawa, kemudian juga dengan jabatannya, kementeriannya, semuanya bagus, tertata, indah, rapi, bagus, betul-betul menyeronokkan dan menenangkan hati kita pada waktu kita melihat bentuk pembangunan yang tersusun kemas dan rapi. Tak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan 2 rakaat sembahyang sunat subuh, dan kalau dibandingkan dengan istana yang Allah nak bagikan kepada seseorang yang melaksanakan 12 rakaat sembahyang pada tiap sehari dan semalam. Nabi kita bersabda, rak'atani qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Dalam kondisi, dalam keadaan seperti apa, jangan sekali-kali usahakan kita mengerjakan 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Kalau tak boleh pun nanti diqadha. Lebih elok kita mengerjakan, melaksanakan sembahyang 2 rakaat sunat subuh pada waktu duha daripada kita melaksanakan salat duha. Di samping kalau kita qadha pada waktu duha, kita mendapatkan pahala sembahyang sunat subuh, dan juga sekaligus dengan kita mendapatkan pahala sunat duha karena dia yang punya waktu. 2 rakaat sebelum subuh. Ya agak susah sedikit, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat itu lenguh sedikit. 4 rakaat Syekh, bagi 2 lah. Bukan saya yang bagi tawaran. Kalau saya yang bagikan kemudahan, saya akan bagi 2. Tapi itu macam tu tawarannya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ini kena diurus, kena dibayar sebelumnya. Kalau bayar sekarang boleh tata, kena ke office. Ini kena ke pejabat. Ya Allah, kan jauh nih, saya duduk di Terong, saya duduk di Ipoh, saya duduk Terengganu, saya duduk Kelantan, saya duduk di Bajo. Takkan tiap hari saya datang lagi ke sini. Ini di KL. Jadi kalau bayar sekarang boleh tata, boleh Ci, minta maaf. Paspor, kenapa? Paspor itu tidak dijual di pasar-pasar malam dia, Ci. Jadi kalau kita nak buat paspor, pinggir jalan dah tersedia, tinggal letak gambar kita aja. Gambar pun pinggir jalan, kakak, dan jadi gambar, tempel macam tu. Kenapa kita harus pergi ke immigration? Susah lah, panjang lah urusannya. Itu gambaran salah. Lebih mudahnya, tetap aturan kita ikuti. Kena ke immigration, kita kena pergi, harus tanda tangan, harus orangnya langsung, mana IC, kita ikuti. Oke, kalau dunia dengan peraturannya kita ikuti, takkan dengan kita untuk mendapatkan habuan akhirat kita tidak ikut aturannya. 4 rakaat sebelum zuhur. Itu dikatakan sunnah muakkadahnya, 2 rakaat setelah zuhur. Lepas itu 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau kita hitung, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya 8, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isya. Itu namanya sunnah muakkadah. Yang ghairu muakkadahnya lepas sembahyang zuhur 4 rakaat.
2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang ghairi muakkad kita buat dalam 2 kali salam. Kalau yang 4 tadi itu kita buat dengan 1 kali salam pun tak ada masalah, senang. Jadi sengaja aku melaksanakan sembahyang sunat qabliyah zuhur atau sembahyang sunat ba'diyah zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, 4 rakaat kita kerjakan dengan 1 kali salam. Boleh kita kerjakan dengan 2 kali tasyahud atau kita kerjakan dengan 1 kali tasyahud, tapi pada tiap rakaat kita membaca surah. Berikutnya 4 rakaat sebelum asar. Dalam sebuah riwayat Nabi kita bersabda, rahimallahu ra'an, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Ada riwayat mengatakan seseorang yang senantiasa dan selalu melaksanakan sembahyang 4 rakaat sebelum asar, itu juga akan mendapatkan tempat idaman, kediaman yang indah nanti di dalam surga. Macam ni muslimat kita dan muslimin yang hadir di stadium kita pada majlis kita ini. Kalau pada saat kita sudah ada rumah, kalau kita sudah ada tempat kediaman di dalam surga, itu pasti dan pasti kita akan menjadi orang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti dan pasti kita akan mesti dengan husnul khatimah. Itu yang kedua. Pasti dan pasti kita akan menjadi ahli surga. Itu yang ketiga. Kenapa? Takkan rumahnya ada orangnya? Tak ada. Kalau kita ada di rumah, mesti kita akan pergi ke situ lah. Takkan rumahnya ada terus orangnya di mana? Lagi transit di neraka. Buat apa di situ? Ada rumah dalam surga. Pergi ke surga lah. Begitu. Tapi kita tak nak cakap panjang. Yang Nabi kita kata Allah akan bagi istana untuk dia. Kalau sudah ada istana untuk dia, mesti pemiliknya akan guna istana tadi itu, akan menempati dengan tempat yang berkenaan. Saya ulang kembali, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Tambahannya itu 2 rakaat setelah zuhur ba'diyah, 4 rakaat sebelum asar berarti 6, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, berarti ada tambahannya 10 rakaat. Kesemuanya menjadi 22 rakaat yang menyertai sembahyang 5 waktu. Dan itulah yang disebut dengan sembahyang sunat rawatib. Jadi rasanya dari sudut jumlah bilangan tak banyak mana. Dari sudut waktu untuk kita melaksanakan tak susah mana. Cuman yang paling masalah taufik dan hidayah. Yang paling berat istiqamah dalam melaksanakan. Kadang-kadang lagi iman semangat, lagi imannya naik, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, sembahyang lagi, Allahu Akbar, Assalamualaikum, sembahyang lagi, sampai habis tarawih masih nak sembahyang. Tapi kalau lagi malasnya, ya Allah ya Rahman Rahimin, jangankan untuk yang sunat, yang fardu saja. Seronoknya kalau sudut imamnya hari ini tak datang ke masjid, biar kita sembahyang di rumah saja. Allahu Akbar. Yang fardu pun masalah. Tuh kalau pada saat imam turun. Tapi kalau pada saat iman kita lagi sempurna, lagi mantap-mantapnya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau ulama-ulama kita dahulu, itu keadaan tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Sebagaimana semangat di waktu makan, semangat di waktu menonton, semangat dengan iPad dan juga dengan Facebooknya, semangat dengan peralatan komunikasinya, macam itulah semangat mereka dalam beribadah dan berubudiyah. Sebab itu satu kenikmatan. Kira-kira jenis minuman yang seperti apa aja yang paling kita sukai? Haji senangnya apa? Teh kah? Kopi kah? Milo kah? Teh tarik kah? Atau tongkat ali? Yang mana itu? Oke lah. Daripada kumpulan jenis-jenis minuman tadi itu, yang sejuk apa-apa saja, sirap kah, sirap Bandung kah, Coca-Cola kah, Pepsi kah, Mirinda kah, atau apa saja. Walhasil ikut kegemaran kita masing-masing. Jadi kalau pada saat kita menikmati minuman, makanan saja, tadi malam kita makan daging kambing, kata kawan-kawan, sedap masakannya, tuh yang spesial tuh, tadi tuh Masya Allah, tabarakallah, nasinya nasi biryani, kemudian dengan kambingnya, bukan setakat kambing di nasi, ada kambing tambahan juga yang ada gulainya, Masya Allah, nikmat sungguh. Sesuap tak cukup, dua suap tidak memadai. Bahkan bukan 3, 4, 5, 6 suap, habis 1 pinggan tambah lagi. Seandainya di rumah kita tambah lagi untuk kedua dan ketiga, tapi juga sebab teman yang samping dapat dihem kolesterol, akhirnya kita jadi ketakutan.
takut dengan daging kambing. Nah, macam tu, senikmat kita dua waktu makan, senikmat itu juga mereka dua waktu sembahyang. Akhirnya mereka tidak lengo. Mana ada yang lengo makan tadi tu? Saya lengo banget nih. Lengo dah. Hemat, nyaman. Ini makanan nih, Masya Allah tabarakallah. Nonton lagi asik-asiknya, Masya Allah tabarakallah. Tak nak kalau terhenti ketika itu. Bahkan kita marah kepada sutradara atau juga kepada pengarah film. Kenapa diberhentikan di situ? Sepatutnya kepada pihak yang menayangkan film-film tadi itu, sampaikan ke penghujung. Jangan sampai pada waktu dia mau ceraikan, atau pada waktu dia nak tumbuk, atau pada dalam keadaan seperti apa, diberhentikan. Katanya bersambung. Bila besok lagi, tayangkanlah semuanya supaya tidak buat kita jadi bahasa orang sana penasaran, tak puas hati. Jadi senikmat kita dua waktu makan dan minum, dan juga seperti betapa rasa kesalnya kita yang pada saat tayangan diberhentikan atau lampu api padam atau mati. Seperti juga kalau pada saat sudah terbit fajar, mengakhiri dialog munajat mereka dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi itu kita belum menikmati lagi. Musliman, kita kalau sembahyang kan terasa nemu. Kalau kita berdiri pun lama, imam baca 1 jam, gemetaran kadang-kadang lutut kita, ya Allah, ya Allah. Kalau sujud pun atau rukuk, minta maaf, berdiri sebentar, pada waktu kita rukuk goyang gitu. Mau menstabilkan badan takut kalau terjatuh, dia gemetaran nih, gigit macam tu. Kenapa? Karena ini sembahyang sunat tasbih. Sunat tasbih rukuknya panjang nih, bacanya panjang, boleh tahan. Masya Allah tabarakallah. Mereka tak ada yang semacam tu. Nabi kita bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan Allah jadikan kenikmatanku itu dalam sembahyang. Kalau sudah sembahyang, Allah, seperti kita memakan dan menikmati jenis-jenis makanan yang paling sedap, seperti kita sedang menikmati makanan yang paling lezat. Maka seperti itulah kenikmatan mereka pada waktu berbual-bual. Coba, kalau ini dah kahwin semuanya atau belum? Ada sebagian yang sudah kahwin, ada yang belum semuanya. Allahu Akbar. Masa kita berhubungan dengan pasangan atau calon kekasih kita, kalau baru alo saja, tak cukup. Kadang-kadang setengah jam pun tak cukup. Dah habis, dah nak cakap apa lagi? Itu pun masih nak lagi. Seperti itulah perbualan mereka dengan Allah Jalla wa'ala. Kita berehat secara seketika. InsyaAllah akan kita sambung dengan sisi soal jawab. Hada wabillahi taufiq.